Shalom Redeemer Service. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua rindu untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari yang rindu boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih senyum kepada orang di kiri kanan depan belakang kita. Katakan, yuk kita memuji, menyembah Tuhan. Bapak pagi hari ini saya sangat senang ada di sini Bapak Ibu, bukan karena hari ini saya ada di Makassar ya, tapi karena hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada amin? Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengundang kami hadir ke tempat ini. Dan ini waktunya kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Yang terbaik hanya untukmu karena Engkau layak menerima yang terbaik bagi kami. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik terlebih dahulu. Bahkan yang sempurna bagi kami. Kami siap memujimu, kami siap meninggikanmu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang dipuji, ditinggikan dan dimuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan iman kita mau katakan amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah panggilan beribadah dari Mazmur 34 ayat yang ke-9 yang berbunyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Biarlah pagi ini kami menaikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Thank you Lord, thank you Jesus. We praise you, we worship you. Hallelujah. I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness. Mari kau yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tanganmu dan deklarasikan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bersyukur karena kami ada di tempat ini, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami menyanyikan kebaikan Tuhan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari gereja Tuhan katakan, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, and all my life you have been faithful. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami hadir di tempat ini untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk meninggikan-Mu, karena Kau layak menerima segala pujian, segala penyembahan kami. Dimuliakan, mari gereja Tuhan, angkat tanganmu dan tinggikan Dia. Ditinggikan. Mari sebut nama itu, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.
Kau yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus Tuhan, Kau Raja dalam hidupku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari semua tepuk tangan di kepala kita buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami siap meninggikan-Mu lebih lagi Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang besar di dalam kami. Hey. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Mari dengan iman katakan, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yeah. Mari katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekali lagi katakan, semua musuh gemetar. Oh, mari katakan, Yesus, oh Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang oh aku selalu akan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kita percaya kalau Tuhan ada di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Ada amin. Hey. Mari katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai. Mari sekali lagi gereja Tuhan katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau
Sangkan meninggikanku, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Lebih meriah lagi buat Yesus kita. Haleluya. Saya percaya kita semua pasti mengalami kebesaran dan kedahsyatan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan teman-teman, kedahsyatan Kristus bukan hanya kita alami ketika kita disembuhkan dari sakit kita. Atau ketika kita diberikan apa yang menjadi permohonan doa kita. Tetapi kedahsyatan Kristus paling nyata ketika dia naik ke atas kayu salib. Menebus kita dari segala dosa kita. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah pengorbananmu bagi kami. Sungguh indah pemberianmu bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa disebut sebagai para penyembah-penyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat dengan kami Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kami tak akan pernah cukup membalas kesetiaan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Tuhan, kalau kami memikirkan tentang pengorbanan-Mu bagi kami, siapakah kami Tuhan?
Sehingga Engkau mau turun ke dunia, mati bagi kami, orang-orang yang berdosa ini. Sehingga saat ini Tuhan, ini seluruh hidup kami, ini seluruh pujian kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat saja nyanyikan lagu ini. Sungguh besar. Sungguh indah pengorbanan-Mu bagi kami. Tapi seringkali Tuhan, kami memberikan yang buruk. Kami memberikan sesuatu yang kurang berharga kepadamu. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tiliklah kami. Tiliklah kedalaman hati kami sampai kepada motivasi kecenderungan kami Tuhan. Biarlah Engkau masuk ke dalam jiwa kami, pikiran-pikiran kami Tuhan. Ambisi-ambisi kami. Dan Tuhan biarlah ketika Engkau menemukan sesuatu yang najis di sana, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, sekali lagi kami rindu belajar untuk membawa diri kami semakin setia kepada Tuhan. Melalui kesetiaan-Mu, kami semakin indah Tuhan melalui keindahan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menerima kami. Engkau selalu merangkul kami. Engkau selalu menunggu kami Tuhan. Untuk kami datang dan mengakui keberdosaan kami. Anugerah-Mu, pengampunan-Mu sekali lagi menguatkan kami, memberanikan kami Tuhan untuk menengadah kepada wajah-Mu yang penuh kasih karunia itu. Sehingga kami boleh berdiri, berjalan, bersaksi, sekali lagi melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara, bersama dengan gereja di seluruh tempat dan segala abad, kita mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita orang-orang yang hadir di dalam ibadah ini, baik secara onsite maupun secara online, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang sungguh merindukan hadirat Tuhan. Sungguh merindukan, sungguh haus akan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau diam di hadiratnya, mendengarkan Tuhan bersabda, berfirman, mengubahkan hidup kita. Ini doa kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ini rindu kami, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat suara kita. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari sekali lagi gereja Tuhan katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Engkau, wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat di dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari yang merasakan kasih Tuhan, angkat tanganmu dan nyanyikan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Saat ini kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diam karena kami merasakan kuasa hadirat-Mu bekerja pada saat ini. Melawat setiap hati anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami diam Tuhan. Untuk kami siap menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan hikmat manusia, tetapi semata-mata hanya oleh karena hikmat Allah yang telah mempersiapkan hamba-Mu di dalam persiapan firman Tuhan pada hari ini. Dan Engkau juga Allah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan mendapatkan penerangan, penjelasan yang benar bagi pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kejadian 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk setiap kita. Adapun Sarai, istri Abram, itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu menggandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Maka Hagar memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia meninggalkannya. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, pernahkah saudara merasakan saudara tertindas? Pernahkah saudara merasakan bahwa saudara mengalami penderitaan? Pernahkah saudara sampai tidak tahannya dengan penderitaan itu sehingga hanya bisa meneteskan air mata? Saudara, hari Selasa yang lalu, saya mendapatkan WA dari orang tua murid dan juga adalah jemaat menginformasikan kepada saya, Cece, orang tua ini sekarat, kritis di rumah sakit dan saat ini akan dibawa ke ICU. Cece, tolong doakan. Ketika itu saya mendapatkan WA ini, saya langsung menghubungi rumah sakit yang dia dirawat. Saya minta tolong satu orang rekan
yang punya keluarga bekerja di rumah sakit itu untuk mengizinkan saya masuk ke ruang ICU untuk mendoakan pasien ini. Singkat cerita, saya mendapatkan kesempatan itu dan saya diizinkan untuk masuk. Dalam perjalanan kami, saya bersama dengan 2 orang guru IPK karena orang tua murid ini adalah orang tua IPK, murid IPK, kami jalan, saudara. Sampai kami di ruang UGD untuk mau masuk ke ruang ICU, di tengah-tengah pintu itu saya dihadang oleh sapam dan suster. Dia berkata, mau kemana? Saya bilang, saya mau naik ke ruang ICU untuk mendoakan jemaat kami sedang krisis. Dia tanya, siapa namanya? Dan saya sebutkan namanya. Ketika saya sebutkan namanya, suster yang ada di UGD itu mengatakan, barusan saja meninggal. Saya syok, saudara. Saya kaget. Tujuan saya ke sana untuk mendoakan ibu ini. Tapi ketika saya berada di depan ruang UGD untuk naik ke ruang ICU, saya mendapatkan kabar dia meninggal. Yang ada dalam pikiran saya, bagaimana dengan kedua anaknya? Anaknya yang kecil itu seusia Albert dan memang sekelas dengan Albert. Yang kelas besar itu sudah SMA kelas 1 di sekolah swasta. Saya kepikiran bagaimana nasib anak ini. Karena dia hidup bersama hanya dengan mamanya. Mamanya adalah tulang punggung keluarga. Dia memiliki beberapa saudara dan tanggungannya ditanggung oleh mamanya. Mamanya yang membiayai, mamanya yang memperhatikan, dan di rumah ada seorang kakek yang sudah stroke sekian lama tidak bisa bergerak. Bagaimana nasib anak ini? Saya segera naik ke atas di ruang ICU menemukan jenazah sang ibu ini. Di sana sudah berkumpul anak dan saudaranya yang lain. Ketika saya membuka pintu ruang ICU itu, anaknya melihat saya. Dia langsung datang memeluk saya dan menangis. Lose, mama pergi. Dan saya memeluk 2 anak itu dan mengatakan, iya nak, Lose tahu mama kamu sudah tidak ada. Lose tahu kamu mengalami kesedihan. Kamu mengalami kesedihan yang tak terkira. Saudara, siapa sangka orang tua ini meninggal. Di bulan Desember, dia masih sempat membuat kue untuk hampers. Dan dia mengirimkan ke beberapa teman-teman orang tua yang memesan. Dia begitu semangat. Tetapi siapa sangka hidupnya akhirnya dipanggil Tuhan. Dan bagaimana kehidupan 2 anak ini? Saudara, tahun yang lalu banyak sekali keluarga mengalami penderitaan kehilangan orang yang dikasihi. Tahun lalu banyak sekali orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena sakit COVID yang menyerang tubuh mereka. Mereka berjuang. Dan bahkan ada yang sampai menghabiskan ratusan juta untuk mengobati dia. Tapi Tuhan tetap berkata, finish. Saudara, setiap kita punya pengalaman pergumulan pribadi lepas pribadi. Hagar juga mengalami pergumulan penderitaan dalam kehidupannya. Siapakah Hagar itu? Alkitab mencatat di dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, Hagar adalah seorang Mesir, hamba perempuan yang dimiliki oleh Sarai. Dan untuk menjelaskan ini Alkitab bagian Kejadian 16 ini dicatat 2 kali. Hagar itu adalah orang Mesir, seorang hamba. Apa maksud dari si penulis mencatat bahwa Hagar itu adalah seorang hamba dan Hagar itu adalah seorang budak. Dan seorang Mesir yang tinggal di rumah Sarai.
Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa seorang budak tidak punya hak untuk membela dirinya. Seorang budak hanya menerima cacian, makian, dan jikalau ada anugerah, dia hanya bisa menerima. Dia tidak punya hak untuk membela dirinya. Dan seorang Mesir mau menekankan bahwa dia adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang disembah oleh Abram dan Sarai. Allah pencipta langit dan bumi. Allah Yahweh yang disembah oleh Abram dan Sarai. Dia hanya menyembah kepada dewa-dewa di Mesir. Jadi pengenalannya akan Allah itu tidak ada. Karena dia adalah seorang Mesir. Tapi Alkitab mencatatkan ada sesuatu yang penting yang kita pelajari. Bahwa Allah tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang dengan cuma-cuma. Mereka bisa menikmati matahari, mereka bisa menikmati seluruh ciptaan alam ini. Baik yang belum percaya kepada Tuhan maupun yang sudah percaya kepada Tuhan. Dia menikmatinya. Dan Allah menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh Hagar? Hagar akhirnya jadi gundiknya Abram. Karena kenapa? Karena Sarai memberikan Hagar itu kepada Abram. Dengan satu tujuan apa? Supaya dia sebagai wanita yang tidak beranak bisa memiliki anak. Saudara bisa tahu perasaan seorang wanita yang sudah menikah sekian tahun dan tidak memiliki anak. Saudara bisa memahami seorang wanita yang sudah menikah tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Ada perasaan sedih di dalam hatinya. Ada perasaan takut. Ada perasaan mungkin kecewa. Dan jangan sekali-kali kalau kalian bertemu dengan seorang wanita yang sudah berkeluarga dan sudah menikah, kalian bertanya berulang-ulang kali kepada dia, "Sudah Mi ada anakmu?" Dia cuma begini, "Belum." Tapi di belakang, tidak mau ketemu sama dia. Setiap kali ketemu dia tanya, "Ada anakku?" Emang tidak bosan-bosan itu ketemu saya tanya anak, ada anak. Kau tidak tahu penderitaanku ini, saya sudah pergi berobat juga tapi tidak bisa. Bisa jadi seperti itu saudara. Jadi saya sangat sungkan sekali untuk menanyakan, "Ada Mi anakmu?" Paling kalau boleh saya berkata, "Ada yang saya bisa doakan?" Karena seorang yang tidak punya anak itu punya perasaan yang sensitif saudara, sebagai seorang wanita. Ya, itu sangat pengaruh dalam hidupnya. Oleh sebab itu Sarai mencoba, udahlah supaya kamu punya anak, kamu tidur aja sama Hagar. Karena anak Hagar itu nanti juga menjadi anak saya. Karena engkau adalah seorang budak, apa yang menjadi kepunyaanmu itu adalah pujian saya. Kau tidak berhak terhadap anak itu, saya yang akan menjadi hak atas anak itu. Jadi akhirnya Hagar diberikan. Dan Abram menikmati aja sebagai seorang laki-laki. Dan Hagar hamil. Ketika Hagar hamil teman-teman, ada satu sukacita di dalam hatinya, di dalam dirinya. Wow, saya ini seorang budak loh. Seorang yang tidak terpandang tapi sekarang saya sudah bisa punya anak dari Tuhan saya. Berarti derajat saya bertambah, bertingkat sedikit. Nyonyaku, mandul, gak ada papanya dia. Dia pasti akan dibuang sama suaminya. Suaminya pasti akan lebih sayang kepada saya karena saya sudah mengandung anaknya. Akhirnya apa yang dilakukan Hagar? Firman Tuhan mencatat. Dia memandang rendah Sarai. Dosa yang dilakukan oleh Hagar. Dia tidak menyadari siapa dirinya sesungguhnya. Bahwa dia hanyalah seorang hamba. Tapi menganggap dirinya lebih tinggi dari nyonyanya. Sehingga apa yang dilakukan Hagar? Dia merendahkan Sarai. Saya tidak tahu perlakuannya Hagar terhadap Sarai seperti apa.
Tetapi kalau kita lihat di sinetron-sinetron atau Korea, kita sudah tahu tuh seorang yang menganggap rendah itu ya pasti bilang, apa Tonji kau itu? Kau sudah lama kau menikah, kau tidak punya anak. Saya, baru 10 saya sudah punya anak 10 tahun. Abraham tinggal di Kanaan, dia hampiri saya sudah punya anak. Kau apa Tonji itu? Atau bisa jadi Sarai mengatakan, Hagar cuci piring. Saya tidak mau, saya lagi hamil. Kau aja yang cuci. Bisa jadi seperti itu. Saya tidak tahu situasinya, kondisinya seperti apa. Tapi akhirnya Sarai merasa dia direndahkan. Dan itu menimbulkan sakit hati dalam hati Sarai. Dia mengadu kepada Abram. Abram, kau lihat itu. Budak itu sudah belonjak, menginjak-injak saya. Apa yang dilakukan Abram sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala keluarga? Abram di dalam kehidupan keluarganya, dia bukanlah seorang pemimpin yang baik. Masih ingatkah cerita ketika dia ada di Mesir? Bagaimana dia meminta Sarai untuk berkata, katakan kepada Firaun, kau adalah saudaraku. Karena kenapa? Karena dia takut. Giliran sekarang dalam kehidupan rumah tangganya, menghadapi pertengkaran antara dua istrinya, dia hanya berkata kepada Sarai, itu urusanmu. Itu kan budakmu. Seperti seolah-olah lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Seharusnya bisa saja sebagai seorang pemimpin, dia mengatakan, sabar Sarai, sabar. Biar bagaimanapun kau tetap istriku yang pertama. Saya tetap mencintai kamu, melebihi dia dan segalanya. Walaupun ada sedikit gombal-gombalnya gitu ya. Tapi paling tidak dia bisa menenangkan hati Sarai. Akhirnya apa yang dilakukan? Sarai marah, Sarai menindas Hagar. Sehingga dalam penindasan inilah Hagar melarikan diri. Karena ketakutan, kesakitan yang dialami, dia melarikan diri. Dan di dalam saat dia melarikan diri di padang gurun itulah, di sumber air, dia merenung di situ hidupnya, nasibnya, bagaimanakah hidupku ini ya Tuhan. Sekarang aku meninggalkan Tuhan dan nyonyaku dan aku ada di padang gurun seorang diri dengan hamil. Saya harus hidup seperti apa? Saya mau makan apa? Siapa yang menemaniku? Banyak pikiran-pikiran yang galau di dalam hati dan pikiran Hagar pada saat itu. Tetapi pada saat itulah malaikat Tuhan datang menghampiri Hagar. Hagar, hamba Sarai. Dari manakah engkau berasal dan mau kemanakah engkau? Tuhan bertanya kepada Hagar. Kalimat pertama dalam pertanyaan Tuhan itu, Hagar, hamba Sarai. Bukan hanya sekedar kalimat untuk Allah menyapa Hagar. Tetapi Allah mau mempertegas kepada Hagar bahwa engkau hanyalah seorang hamba. Hamba yang tidak punya hak. Kau harus ingat dirimu. Kau hanyalah seorang hamba. Milik kepunyaan Sarai. Dan engkau mau kemana saat ini? Dan kemana tujuanmu? Hagar menjawab dengan jujur. Dan mengatakan, aku lari dari rumah nyonyaku Sarai. Disinilah titik dari perubahan kehidupan Hagar. Dia dulunya dengan angkuh merendahkan nyonyanya, tapi ketika dia melarikan diri ke padang gurun, dia menyadari ketika Allah memanggil dia, Hagar, hamba Sarai. Dan dia menjawab dengan jujur, saya ini adalah budak dari nyonyaku Sarai. Dan Tuhan melihat kejujuran dari Hagar. Oleh sebab itu Tuhan berkata lagi kepada Hagar,
Hagar, kembalilah kepada nyonyamu. Dan biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, lihat. Allah meminta kepada Hagar bagaimana? Kembali kepada nyonyanya. Ke tanah Kanaan. Dengan situasi bagaimana? Allah tahu bahwa ketika Hagar akan kembali, dia akan tetap ditindas. Saudara, kalau saudara mengalami penderitaan di rumah, atau mengalami penderitaan di kantor, kalian ditindas, terus kalian sudah keluar dari perusahaan ini, terus kalian disuruh masuk lagi kerja, kira-kira kalian mau lagi enggak? Dikasih gaji lebih tinggi, 2 kali lipat, 3 kali lipat, masih mau enggak? Tapi kalian kerja di situ ditindas setiap hari. Mau? Saya rasa kita tidak akan mau. Tapi ketika Allah meminta kepada Hagar untuk kembali, walaupun di dalam penindasan yang dialaminya, Tuhan juga tetap mengatakan ada janji penyertaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dikatakan, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismael. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasanmu itu. Dan ayat 12 di sana dikatakan bahwa dia akan menjadi seorang seperti keledai liar. Demikianlah anak itu tangannya akan melawan, ya, dan dia akan apa? Tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Dan ketika Allah meminta dia kembali ke nyonyanya walaupun dia ditindas, dan Allah menjanjikan kepadanya berkat tersendiri untuk Hagar. Maka pada saat itulah Hagar berkata, engkaulah Eroi. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Engkaulah Eroi. Engkau yang melihat aku. Jadi Allah bukan hanya mendengarkan penderitaan Hagar. Karena anak yang diberikan nama Ismail itu adalah Tuhan mendengar tentang penindasan atasmu. Tuhan mendengar. Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi Tuhan juga melihat apa yang dialami oleh Hagar. Seorang Mesir yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika perjumpaannya dengan Tuhan di sumber air itu, membuka mata rohaninya. Dan dia mengatakan, aku di sini melihat Allah yang melihat kedalaman hatiku. Apa maksudnya Hagar memberikan nama kepada Allah itu Eroi? Allah memberikan dia, Hagar memberikan dia nama Eroi oleh karena dia tahu bahwa Tuhan itu melihat kepada dosa, kepada kebodohannya dia. Allah melihat bahwa di dalam kehidupannya itu penuh dengan penderitaan. Dan Allah melihat pertobatan yang dialami oleh Hagar ketika dia mengakui, aku keluar dari rumah nyonyaku Sarai. Dia sadar akan keberdosaannya yang telah menghina Sarai. Dan dia tahu bahwa Allah melihat apa yang dia perbuat. Itulah yang membuat Hagar mengatakan, engkaulah Eroi yang melihat kedalaman hatiku. Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali di dalam penderitaan yang kita alami, di dalam kesulitan yang kita alami,
Kita sulit sekali melihat bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita sudah berdoa bertahun-tahun, berjam-jam, bahkan entah dengan waktu yang berapa lama kita berdoa. Kita tidak tahu. Dan bahkan kita selalu mempertanyakan, adakah Tuhan mendengar doaku? Adakah Tuhan peduli dengan hidupku? Tuhan hanya minta kepada setiap kita seperti Hagar, hanya melihat kepada Allah. Sebuah video klip. Saat engkau mengalami sedikit kesulitan dalam hidupmu, angkatlah sedikit kepalamu, karena Tuhan melihat. Tuhan melihat ketika engkau mengalami penderitaan. Tuhan melihat ketika engkau mengalami sakit penyakit. Tuhan melihat ketika engkau mengalami kehancuran. Tuhan melihat ketika engkau melakukan dosa. Dan Tuhan melihat ketika engkau kecewa terhadap manusia. Dan bahkan engkau kecewa kepada Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan melihat itu. Tuhan juga melihat ketika saya dan saudara tersakiti. Dan ketika kita juga menyakiti hati orang lain. Tuhan juga melihat. Tuhan melihat setiap penderitaan kita. Karena Tuhan melihat segala kehidupan kita. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan yang baik. Tuhan melihat saudara. Karena Tuhanlah yang melihat penderitaan Hagar. Oleh sebab itu Tuhan jugalah yang menyertai dia. Melewati masa-masa yang sukar di dalam kehidupan Hagar. Sampai dia harus melahirkan anaknya Ismail di rumah Sarai. Dan janji Tuhan yang sempurna itu dia genapi. Dengan kehadiran Yesus datang ke dalam dunia. Yesus hadir di tengah-tengah saya dan saudara. Untuk membuktikan cintanya. Dan bahkan dia sendiri pun mau mengalami penderitaan yang terbesar di atas kayu salib dengan kematiannya.
di atas kayu salib. Sehingga saya dan saudara yang dikasih oleh Allah mendapatkan kekuatan penghiburan. Karena di dalam balik penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya memberikan pengharapan bagi saya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mau terangkat naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Sebuah video klip akan menutup kita di dalam khotbah hari ini. Bagaimana kita melihat kehidupan realita kehidupan kita hari lepas hari. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Baik dalam suka maupun duka. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nation
Saudara, tundukkan kepalamu saat ini, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, Hagar telah mendapatkan kasih karunia Allah dengan melihat Allah dalam kehidupannya. Biarlah setiap kita pada saat ini membawa juga setiap pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Walaupun di depan ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah yang kita hadapi. Tapi teruslah pandang kepada Dia, Allah El Roi, Allah yang melihat. Dan ketika Allah yang sudah melihat setiap penderitaan, pergumulan dalam kehidupan saya dan saudara, Dia juga Allah yang berjanji menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Saudara, jika engkau saat ini mau didoakan secara khusus, letakkan tanganmu di dadamu dan katakan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Berdoalah di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia. Karena Dia Allah yang mendengar. Allah yang melihat sampai kedalaman hatimu. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan hati kami Tuhan. Firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami. Bahwa di dalam pergumulan kehidupan kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Bahkan Engkau selalu hadir bersama dengan kami Tuhan. Hamba-Mu membawa setiap pergumulan jemaat-Mu yang sudah meletakkan tangannya di dadanya. Mereka bergumul Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka yang telah dikatakan di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan. Dengarkanlah seruan hati mereka Tuhan. Dan berikanlah mereka kekuatan. Dan satu terobosan yang indah di dalam kehidupan mereka. Yang dulunya mereka meragukan ada Tuhan. Yang dulunya mereka tidak percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa mereka. Yang dulunya mereka masih ragu-ragu kapankah masalah ini akan berlalu. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mau belajar seperti Hagar. Walaupun dia harus mengalami penindasan ketika dia harus kembali ke rumah nyonyanya. Tapi dia tetap percaya akan janji Tuhan yang memberkati. Dia tetap percaya akan janji Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu, ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan memberkati anak-anak-Mu pada saat ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita boleh melihat bagaimana pemeliharaan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Tias yang hari ini sudah memimpin ya sebagai WL di tengah-tengah kita. Kemarin Evangelis Tias juga sudah melakukan pelatihan untuk WL Singers ya bagi para pelayan-pelayan ibadah di tempat ini, dan kita sangat bersyukur sekali ada banyak hal yang kemudian kita diberkati melalui pelatihan itu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Tias yang nanti sebentar siang ini akan kembali ke Jakarta. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang terus memberkati pelayanan Evangelis Tias. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan kebaktian secara khusus, yaitu
kita merayakan kebaktian tahun baru Imlek ya, tanggal 6 Februari, jadi hari Minggu kita akan mengadakan kebaktian tahun baru Imlek, dan mohon diperhatikan kita hanya mengadakan kebaktian 2 kali minggu depan, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Nah, jam 10 pagi itu gabungan KU1 dan KU2, karena itu nanti jam 10 pagi akan diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. Jam 6 sore itu gabungan Redeemer ya, yang kita ini Redeemer Service dengan KU4. Jadi ibadah kita yang sore akan kontemporer ya. Jadi ini mohon diperhatikan, kita hanya 2 kali kebaktian jam 10 dan jam 6 sore. Nah, minggu depan juga kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Karena itu bagi Bapak Ibu yang ikut perjamuan kudus secara online, ya kalau onsite tidak perlu daftar karena nanti kita sediakan di kursi masing-masing roti dan anggur. Tetapi bagi Bapak Ibu yang di rumah ataupun yang nanti minggu depan berhalangan akan mengikuti perjamuan kudus secara online, dimohon untuk dapat mendaftarkan diri di tata usaha. Nanti roti dan anggur bisa diambil pada hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 4, tanggal 5 Februari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Siang ini ada rapat majelis kepada rekan-rekan majelis. Kami sangat mengharapkan untuk bisa hadir di dalam rapat nanti jam 1 siang di ruang serbaguna. Hari Rabu kita ada kebaktian doa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pukul 19.30 kita akan mengadakan secara onsite, karena itu kami mengundang untuk Bapak Ibu dan teman-teman bisa bersama-sama bergabung di dalam kebaktian doa. Nah, minggu depan juga Komisi Anak akan mengadakan kebaktian tahun baru Imlek yang akan diadakan pukul 1:30 siang. Karena itu kami mohon para orang tua dapat memperhatikan jadwal dari sekolah minggu. Pukul 1:30 siang anak-anak sekolah minggu akan mengadakan kebaktian tahun baru Imlek. Kita akan lihat videonya. Dari kelas katekisasi periode yang pertama tahun 2022 itu akan dimulai pada minggu depan 6 Februari pada pukul 16.30. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin dibaptis dewasa ataupun di CD, atau Bapak Ibu dan teman-teman ingin belajar tentang apa yang diajarkan di dalam iman daripada GKY Makassar, Bapak Ibu teman-teman boleh mendaftarkan diri mengikuti kelas katekisasi, dapat mendaftarkan diri di tata usaha. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Komisi Remaja dan Komisi Pasutri nanti akan bekerja sama dengan True Love Waits Indonesia, akan mengadakan seminar untuk anak-anak remaja dan seminar untuk pasutri, untuk para orang tua dari remaja. Ini seminar yang sangat baik sekali. Dari remaja akan mengadakan 4 kali pertemuan jadi setiap Sabtu mulai dari tanggal 12 Februari sampai tanggal 5 Maret
ini seminar yang diadakan secara intensif dan mengajarkan bagaimana remaja menghadapi pergumulan-pergumulan dengan berkaitan dengan pacaran, dengan hal-hal yang seksualitas dari anak-anak remaja, bagaimana bergumul dengan LGBT dan sebagainya, ya pornografi, dan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itu para orang tua yang punya anak-anak remaja tolong dorong, ya, atau sudah mulai mendekati remaja, dorong ikut akan seminar ini. Ini sangat baik sekali. Ya, Bapak Ibu juga kemudian nanti tanggal 18 Februari itu untuk para orang tuanya, untuk pasutrinya, itu kemudian juga akan diadakan seminar bagaimana para orang tua mengerti pergumulan seksualitas dari anak-anak remaja. Bagaimana mengajarkan tentang seksualitas sesuai dengan Alkitab kepada anak-anak remaja. Karena banyak hal orang tua begitu tabu membicarakan ini, anak-anak carinya di mana? Anak-anak remaja carinya di internet dan di pergaulan, dan yang pasti apa yang didapati di sana? Ya, belajar internet, belajar dari teman, yang diajari adalah pornografi, ya, masturbasi dan sebagainya. Maka ini sangat mengerikan. Karena itu orang tua, engkau dipanggil untuk mendidik anak-anak remajamu yang sedang bergumul dengan hal-hal seksualitas mereka. Bagaimana kita dapat membimbing. Karena itu kami merindukan untuk dapat mengikuti seminar ini para orang tua yang anak-anaknya remaja, anak-anaknya menjelang remaja, ikut ya seminar ini tanggal 18 Februari. Baik remaja maupun para orang tua atau pasutri yang akan mengikuti seminar ini dimohon untuk bisa mendaftarkan diri. Ada link pendaftarannya, tetapi kalau kesulitan bisa hubungi Joanto Jenny, Joanto Reinhardt, dan Semu Novita untuk bisa mendaftarkan diri. Kita akan melihat videonya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Acara TLW yang awalnya saya kira hanya akan membantu masalah percintaan saya, ternyata mengubah perspektif hidup saya secara luar biasa. Dan puji Tuhan, sekarang saya bisa hidup bebas dari pornografi dan bisa hidup benar-benar merasakan damai sejahtera dengan teladan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih TLW. Mengikuti seminar TLW di Surabaya ini sungguh mengesankan, karena yang pertama, saya baru lihat pertama kali bagaimana ada satu institusi yang bisa menjelaskan seks kepada anak sebegini bagusnya, sebegini baiknya. Dan saya rasa hal ini sangat penting untuk bisa diajarkan kepada para guru sekolah minggu, para trainer, orang yang pemerhati anak-anak kecil, supaya generasi ke depan bisa berubah. Saya bagaimana perubahan hidup saya sebelum dan sesudah mengikuti webinar True Love With. Berpikir hal yang sama seperti orang lain, yaitu pacaran bagi remaja adalah hal yang biasa. Tapi melewati seminar ini saya belajar buat berpikir panjang, mencoba memikirkan akibat dari berpacaran sejak dini, yaitu pergaulan bebas. Seminar ini saya belajar di masa remaja saya yang sekarang ini, saya akan mencari banyak teman, hidup dalam kekudusan, dan juga menyerahkan hidup saya untuk dipakai Tuhan. Saya mengikuti, ternyata acaranya sangat menarik, atraktif, dan sangat seru lah pokoknya. Kalau kalian mau ikut, diwajibkan, itu jangan mikir-mikir lagi, wajibkan kalian pastikan untuk ikut, karena ini acara keren banget, gak akan nyesel. Baik bagi saya, bukan hanya memberikan pengetahuan bagi saya, memperlengkapi saya, tetapi juga membuat saya harus berani mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, bahwa mereka wajib tahu dan mereka harus bisa melakukan hidup kudus sesuai firman Tuhan. Saya percaya kita semua telah mengalami berkat Tuhan di dalam ibadah hari ini. Mari bersama-sama sebagai respon kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman yang beribadah onsite di tempat ini dapat memberikan persembahan di kantong persembahan yang ada di tengah ruangan ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah secara online dapat memberikan melalui QR Code ataupun transfer bank yang ada di layar. Mari kita persiapkan persembahan kita memberikan yang terbaik. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Biar persembahan ini sebagai lambang kami mempersembahkan
mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini sebagai deklarasi bahwa saya hidup semua karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini semua karena kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, menyadari bahwa semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Dan pada saat ini kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan yang asalnya pun adalah dari berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terimalah persembahan ini, biarlah Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Dan biarlah melalui momen di mana kami boleh memberikan persembahan ini, Tuhan kembali mengingatkan, mengajari kami untuk mempersembahkan waktu, tenaga, hati kami yang terbaik dari kami hari demi hari untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mau kembalikan segala pujian, segala kemuliaan. Biar ketika kita keluar dari tempat ini, bukan hanya di sini kita memuliakan Tuhan, tapi dengan segenap hidup kita memuliakan, meninggikan Yesus yang adalah Raja kita. Dimuliakan, mari angkat suaramu gereja Tuhan. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertahan, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja.
Engkau yang mau memuliakan dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan nyanyikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau yang bertahan, yang berkata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, hikmat, kekuatan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara di dalam setiap langkah kehidupanmu dan di sepanjang kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.